Pak ya Fauzan. Oke, ini Raffi ya dari SMA Aljabar. Kemudian Kiran dari SMA Sukabumi. SMA berapa Sukabumi Kiran? SMA 3. Dari tiga. SMA 3, Kak. Tiga, oke. Raffi dari SMA 24 Bandung dan ada Zahra dari SMA IT Ashifa ya. Ashifa betul ya? Bandung Sekolah. Oke, nah untuk hari ini Raffi udah bisa on cam kah? Bentar, kakak. Sebelum kakak ini kita mulai ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga dimudahkan ya. Hai Ataya, Ataya panggilannya apa? Fauzan apa Ataya? Anjan. Fauzan, oke. Sip ya. Raffi gimana? Raffi udah bisa on cam? Masih memungkinkan untuk on cam? Nah, di sini kita akan bahas dulu ya untuk persiapan UTBK nih. Tentunya ada beberapa hal ya untuk matematika itu biasanya yang paling sering muncul suka dikenali nggak soal-soalnya tentang apa aja? Ya, fungsi ya, kemudian ada barisan dan deret, kemudian juga ada trigonometri ya, kemudian ada statistika peluang. Oke, mudah-mudahan Raffi udah bisa on cam ya nanti. Nah, ini mungkin bagi Zahra ini pertemuan yang kedua. Kiran mungkin ini pertemuan yang pertama. Kita lanjut dulu ya. Tapi masih sama kok pembahasannya. Kita di tentang nah ini. Yang pertama kita ada fungsi dulu deh. Ya. Ini penalaran matematika. Nah, ini masih ini udah jelas kelihatan muncul layarnya. Nah, ini ya. Boleh adik-adik siapkan alat tulisnya nih kalau untuk penalaran matematika nih. Di sini jika 3x ini nggak jauh dengan aljabar ya. Di sini ada 3x ditambah 2y sama dengan 12. Kemudian x min y sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah 2x plus y. Nah, berarti kita gunakan klik metode ya. Berarti kita beri tanda nih. Ini ada yang informasi penting. Kenali dan tandai informasi penting. Kemudian baru kita lengkapi ya. Apa yang diketahuinya. Berarti di sini ada 3x plus 2y sama dengan 12. Kemudian juga ada x min y sama dengan 1. Nah, yang ditanyakannya adalah 2x plus y. Nah, berdasarkan informasi ini, tentu kita akan ingat konsep matematikanya nih. Berarti, nah kita gunakan klik ya, berarti ingat konsep matematika tadi. K-nya kenali dan lengkapi. Nah, tadi informasi pentingnya. Baru kita ingat, berarti otomatis kita bisa menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Nah, adik-adik di sini mau menggunakan apa nih? Fauzan, Kirana, Zahra, dan Raffi nih. Oke, yang paling mudah menurut adik-adik. Mau substitusi, eliminasi, Zahra, Kirana, Kiran, Fauzan, dan Raffi. Kurang tahu, Miss. Berarti, hah? Pakai? Kurang tahu, soalnya emang apa bukan basic matematika, nggak ngerti gitu.
Oh, bukan basic, nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya ini dasar. Nah, ini bisa kita ubah nih, kita gunakan metode substitusi. Nah, untuk menggunakan metode substitusi, berarti ini kita ganti. Ya, nah, di sini kita ubah, di sini X ya, min Y sama dengan 1. Nah, bisa kita ubah menjadi X sama dengan, nah ini 1 ditambah Y, gitu kan? Nah, nanti setelah ini, karena ini ada dua persamaan, 3X plus 2Y sama dengan 12, dan X min Y, 1 itu persamaannya kedua. Nah, ini X sama dengan 1 plus Y bisa kita substitusikan tadi ya, ke persamaan 1. Nah, gitu. Berarti nanti kita gunakan yang ini. Kita punya persamaan 1, 3 kali X plus 2Y ya. Nah, ini sama dengan 12. Jadi tenang ya Fauzan, walaupun bukan basic matematika, ini adalah materi-materi dasar. Jadi ini konsep-konsep dasar ya, Kiran juga di apa? Matematika. Ini adalah SPL-Devi, sistem persamaan linear dua variabel. X-nya ini kita ganti nih dengan 1 plus Y, berarti 3 kita kalikan dengan 1 plus Y ditambah 2Y. Nah, ini sama dengan 12. Berarti kita kalikan, berarti kita operasikan 3 kali 1 menjadi 3 ya, ini operasi aljabar. Kemudian 3 dikalikan dengan Y. Biasanya pakai kali pelangi gitu ya, menjadi 3Y ditambah dengan 2Y. Ini sama dengan ya 12 ya. Nah, di sini oh, sebenarnya kalau ini sebenarnya ada trik yang lebih mudah. Kalau dengan menggunakan ini kita punya 3 plus 5Y sama dengan 12. Ini akan menghasilkan, ini 5Y adalah 12 min 3, yaitu 9. Berarti Y-nya sama dengan 9 per 5. Ini lumayan ya, angkanya pecahan. Tapi sebentar, nanti kita ada triknya. Baru yang Y sama dengan 9 per 5, kita substitusi ke persamaan berikutnya, yaitu untuk mencari X-nya. Sama dengan 1 ditambah 9 per 5. Otomatis kita punya X-nya samakan penyebut ya, Kiran ya. Nah, di sini, halo Raffi. Berarti di sini 5 plus 9 per 5. Berarti X-nya kita punya 14 per 5 ya. Nah, seperti itu. 1 plus Y. Y-nya adalah 9 per 5. Jadi, karena sementara kita hitung 2X plus Y sama dengan berapa? Berarti 2 kita kalikan dengan 14 per 5. Ditambah Y-nya adalah 9 per 5. Berarti nanti kita hitung. Ini menjadi 28 per 5. Ditambah 9 per 5. Yaitu 37 per 5. Ternyata di sini tidak ada jawaban yang tepat nih. Apakah ada salah hitung? Coba kita cek. 3 kali X plus 2Y sama dengan 12 ya. Kemudian X min Y. Nah, coba kita gunakan cara yang lain. Di sini, oh ini juga sama ya. Nah, ternyata, nah ini bisa jadi salah soal ya. Berarti pilihannya adalah 37 per 5. Kalau kita gunakan cara yang lain nih, nah ini kita coba 3X nih ya. Nah ini 37 per 5 itu 7, oke lah. 7, 2 per 5. Berarti kalau kita bulatkan ini menjadi 7 ya. Nah ini pilihannya adalah menjadi C ya. Baru kita simpulkan.
Atau ini ada cara lain nih, kita pakai eliminasi. Berarti ini ada 3X plus 2Y sama dengan 12. Apakah sama ya? Tadi kita gunakan cara substitusi. Sekarang kita coba menggunakan, nah ini eliminasi. Nah, coba kita cek. Kalau hasilnya sama, berarti ini benar. Nah, eliminasi itu kita hilangkan. Nah, ini ya. Berarti kita punya nih di sini ya. Mana Kiran nih? Kiran sama Raffi ya, Fauzan. Nah, ini juga X min Y sama dengan 1. Yang mau kita hilangkan yang mana? Nah, misalkan yang mau kita hilangkan yang Y-nya. Kalau Y-nya yang mau dihilangkan, tadi eliminasinya Y. Kalau eliminasi Y, berarti ingat, koefisien atau angka yang ada di depan Y, ini harus sama. Nah, karena yang di bawah itu 1 ya, tanpa ditulis, yang di persamaan pertama itu 2, berarti yang pertama kita kalikan 1, yang kedua kita kalikan 2. Nah, ini baru jadi persamaannya adalah berarti 3 kali 1, berarti ini menjadi 3X ya, ditambah 2Y, ini tidak berubah, sama dengan 12. Kemudian ini 2X, karena kita kalikan 2 ya, Raffi ya. Oke. Nah, ini min 2Y sama dengan 2. Berarti ini kita jumlahkan. Nah, berarti kalau kita jumlahkan, berarti ini hilang ya, Y-nya kan, karena tadi yang 1 plus, yang 1 min. Berarti ini habis min 2Y dengan 2Y. Ini jadi 0. Nah, ini berarti kita punya, ini udah eliminasi. Tinggal 5X. Oh, 5X ditambah 0 sama dengan 14. Berarti X-nya adalah 14 per 5. Betul ya? X-nya 14 per 5. Halo, Raffi. Berarti yang Y-nya di sini nanti sama ternyata. Oh, berarti ini udah betul. Y-nya berarti di sini 14 per 5 dikurangi Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan, nah ini Y-nya ke sini berarti 14 per 5 dikurangi 1. Ya, berarti Y-nya yang ke kanan ya. Berarti yang satunya yang ke kiri, 14 per 5 dikurangi 5 per 5, yaitu 9 per 5. Berarti sama ya jawabannya. Berarti tadi 2X plus Y-nya sudah betul, yaitu 7,4. Kalau kita bulatkan ya ini menjadi 7 ya. Karena di sini kita menghasilkan 7,4 untuk 2X plus Y-nya. Berarti itu jawabannya ya. Berarti adik-adik dengan 2 cara, kalau misalkan tadi ragu-ragu, apa kita coba aja dengan 2 cara. Kalau misalkan, oh udah yakin yang itu benar, ya sudah gitu ya. Nah, ini untuk soal yang pertama di penalaran matematikanya. Ada yang ingin ditanyakan dulu untuk aljabar ini? Kalau tidak ada, berarti bisa kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya, ini masih soal matematika, tapi ini soal-soal basic ya. Jadi ini yang soal tentang perbandingan. Nah, ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, jangan sungkan. Nah, ini. Ini kelihatan jelas nggak? Nah, ini suatu pekerjaan di sini diselesaikan oleh 12 orang pekerja dalam waktu 20 hari. Sekarang, kalau misalkan pekerjaan itu ingin selesai dalam 15 hari, katanya berapa orang pekerja yang harus ditambahkan. Nah, ini gimana nih? Oke, ada yang mau nyoba dulu?
Silahkan kita diskusi aja ya adik-adik ya, nggak usah sungkan. Nah ini 12 pekerja 20 hari. Apakah semakin banyak pekerjanya atau semakin sedikit? Kalau ingin dalam 15 hari. Nah Makin ini banyak. makin Makin banyak betul. banyak. Gimana nih makin banyaknya nih Kiran? Kalau makin banyaknya ini ada waktu. Ya kita lengkapi dulu ya dengan klik metodenya. Nah ini waktunya ini 15 hari. Jadi makin banyak pekerjanya kita nggak tahu nih. Otomatis ini harus lebih besar dari 12 ya. Lebih makin banyak nih. Ini yang kita tanyakan. Kemudian kalau 20 hari pekerjanya ada 12 orang. Berarti ini harus lebih besar dari 12. Nah, ini adalah perbandingan apa? Ingat konsepnya. Konsep dari tadi karena makin banyak ini adalah termasuk perbandingan berbalik nilai. Berarti bagaimana nih? Nah, ini sederhananya kalau senilai itu misalkan di sini X ya. Kalau 15 per 20 kalau senilai itu X per 12. Tapi karena ini berbalik nilai, ini terbalik berarti 12 per X. Ya. Nah, di sini berarti kita punya, berarti kan tadi ya kali silang 15X sama dengan 12 kita kalikan dengan 20. Berarti X sama dengan 12 kali 20 per 15. Supaya lebih mudah kita sederhanakan. Kita bagi 5. 20 kita bagi 5. 4. 15 bagi 5, 3. 12 bisa kita bagi 3 menjadi 3. Ya udah 3 bagi 3, 1. 3 kali 4. Oh ternyata X-nya adalah 12 ya. Ini untuk X-nya. Nah berarti di sini kita dapatkan. Itu yang 12 bagi 3, 4. Oh, terima kasih. Zahra. Wah, Zahra teliti ya. Berarti bagus nih. Ini harusnya tadi. Nah, makanya nggak mungkin ya. Hasilnya sama dengan 12 ya dengan yang tadi. Oke, sip. Di sini ada human error dalam kesalahan berhitung. Berarti 12 bagi 3 adalah 4. 4 kali 4 adalah 16. Berarti total pekerjanya 16. Berarti sudah terjawab belum pertanyaannya? Yang ditanyakannya apa tadi? Tambahan pekerja. Ingat ya, kembalikan lagi ke soal. Kalau misalkan kita apakah yakin sudah terjawab atau belum? Karena di sini yang ditanyakan tambahan pekerja, otomatis tadi ada 16 dikurangi semula 12 orang. Berarti tambahan pekerjanya yaitu baru kita simpulkan. Ini 4 ya. Berarti tambahan pekerjanya menjadi 4 orang. Ada jawabannya ya. Ini yang B ya. Nah, ini baru kesimpulannya. Berarti udah lengkap nih. Kita klik metodenya ya adik-adik ya. Untuk di soal perbandingan berbalik nilai. Nah, ini basic-basic ya. Jadi Paujan, kemudian Kiran, sama Zahra. Kuncinya tadi kita baca dengan seksama, teliti, kemudian kembalikan lagi ya Raffi ya, sama Fauzan. Nah ini ke soalnya. Tadi apakah sudah terjawab atau next ya, lanjut. Nah ini mulai ke ada udah pernah belajar turunan belum? Nah kalau di yang IPS nih belajar nggak fungsi turunan yang kalau Fauzan di sekolahnya jurusan apa? Kalau boleh tahu ya kakak sambil kenalan nih, targetnya Kiran nih, Kiran mau masuk mana nih? Mau masuk kedinasan, Kak.
Oh, masuk kedinasan. Kalau Iya, Pak Ujan, kedinasan apa nih kalau kakak boleh tahu? di IPDN Kak insya Allah. Kemana? Ke IPDN. Oh, IPDN. Kalau siapa? Pak Uzan. Mau masuk kemana Pak Uzan? Halo Fauzan. Ada Fauzan? Tes, tes. Oke. Nah, ini ada di turunan. Mungkin kakak ini skip dulu yang turunan ya. Bentar. Nah, kalau Raffi mau masuk mana Raffi? Di sini Fauzannya belum muncul. Eh, rencana sih ingin nyoba ke PLTN, tapi kalau misalkan tidak dapat, mau ke PTN aja. PTN-nya kemana nih rencananya? Eh, Bismillah antara kalau nggak bisa ITB, UPI, kalau nggak bisa UPI, Unpad. Oh, berarti Raffi udah menyiapkan beberapa cadangan ya. Kalau Fauzan nih, Fauzan gimana Fauzan? Mau kemana nih? Jadi kan Kiran mau ke IPDN, Fauzan mana? Halo, halo. Tes, tes Fauzan. Ada Fauzan? Fauzan. Halo. Fauzannya ada? Masih stay di situ? Oke, nah ini kita lanjutkan. Ini barisan aritmetika nih. Masih ingat nggak dengan barisan aritmetika? Ini pola-pola bilangan. Coba kita lihat cek. Di sini ada suku pertama. Ini udah jelas langsung disebutkan barisan aritmetika 4, 7, 10, 15-nya ini. Ya, berarti suku pertamanya yaitu 4. Ya, ini suku pertama itu biasanya disebut dengan A awal. Karena di sini barisan aritmetika itu ciri khasnya adalah ada selalu yang sama, yaitu beda atau selisih, ya. Selisih antara setiap suku. Berarti suku ke-1 dengan suku kedua selisihnya sama. Berarti kita hitung bedanya, yaitu suku kedua dikurangi suku ke-1. Ini lihat, dari 4 ke 7 selisihnya berapa? 7 ke 10. Berarti berikutnya pasti berapa ini? 10 berikutnya menjadi 4 ke 7, 13. 13 ya. Dan nanti terus seterusnya ya akan bertambah berapa ini? Dapat 3. Tambah 3 ya. Berarti ini adalah suku keduanya 7 dikurangi 4. Pasti terus tambah 3. Nah, ini bedanya. Yang ditanyakan ini adalah suku ke-15. Berarti suku ke-15-nya gimana nih? Nah, kalau di barisan aritmetika, ingat ya tadi konsep matematikanya. UN itu adalah ada A, suku pertama, suku awal ditambah N dikurangi 1. Banyak suku dikurangi 1 dikalikan dengan bedanya. Atau biasanya disingkat dengan unanip. Ya. Nah, ini untuk barisan aritmetika. Nah, sekarang yang dicari adalah suku ke-15-nya. Suku ke-15 menjadi suku pertamanya udah jelas 4 ya. N-nya berarti di sini 15 berarti dikurangi 1. Bedanya tadi 3 ya. Nah, berarti di sini 4 ditambah 15 dikurangi 1 14 14. ya, dikalikan 3 berarti menjadi 4 ditambah 14 kali 3. 2. Iya, 42. 2. Berarti kita dapatkan 46. Hmm. Jawabannya B ya. Nah, ini untuk barisan aritmetika ya. Nah, ini diingat-ingat. Nah, ini unanip biasanya disingkatnya ya. Ini adalah rumus suku ke N. Ini mudah-mudahan adik-adik ya yang tadi ya, yang mau ke ITB, yang mau ke Unpad, mau ke IPDN. Ini Fauzan belum. Nah, kebetulan juga
Kalau tidak salah Zahra itu mau ke Unpad ya? Iya, Iya, jurusan apa Zahra? farmasi. Farmasi. Nah, ini rumus suku ke N ya. Nah, ya. Bismillah ya adik-adik semuanya nanti insya Allah tercapai ya. Tinggal tadi Amin, Fauzan Kak. nih. Fauzan mana nih belum menyebutkan nih. Nah, sekarang kita masih tetap di barisan ya adik-adik. Kita lanjut lagi di sini. Mudah-mudahan adik-adik semakin ini ya lancar nanti. Nah, ini adalah soal berikutnya. Ini masih tetap barisan ya, Kiran. Dan yang lainnya. Nah, ini. Ini coba. Nah, ini barisan aritmatika masih sama. Suku kelimanya dibalik nih, nggak ada suku ke ininya. Suku kelimanya 17. Suku ke 9-nya adalah 33. Yang ditanyakan sama, masih suku ke 15. Gimana cara nyarinya? Kalau tadi, tadi enak ya. Suku ke 1 udah ada. Suku selisihnya udah ada nih. Tapi di sini yang ada kita punya suku ke-5 itu adalah 17. Suku ke-9 adalah 33. Nah, ini gimana nih Fauzan? Ataya, boleh nih Fauzan. Fauzan tadi belum di ini nih target kuliahnya mau kemana nih Fauzan? Oke. Halo iya Miss. Mau kemana Fauzan? Target kuliah tuh apa? Ke ininya kampusnya. Mm-mm. Ada apa ya? Ada 4 kampus sih. Mm-mm. Pertama UNER, terus Mm-mm. Telkom, Mhm. UMM, sama Mhm. University Malaya. No, mau ngambil apa tuh jurusannya? Luar biasa banyak ya. Semua sudah dengan cadangan-cadangan kampusnya ya. Sip, keren. Kalau Berarti, di UNER pengennya teknik kesehatan gigi. mm-mm. Kalau di Telkom sama kalau di Telkom pengennya psikologi. Mm-mm. Terus di apa sih namanya di UMM kan Mm-mm. milih tiga prodi. Paling Mm-mm. prodinya psikologi juga Mm-mm. hubungan internasional sama peternakan. Nah, kan luar biasa ya, keren ya. Adik-adik semuanya semoga lulus nih. Pokoknya di pilihan yang sesuai dengan adik-adik ya. Nah, ini suku kelima nih kita kembali lagi ke soal. Adik-adik ya. Nah, ini suku kelimanya 17. Berarti kita ubah. Kan tadi kita punya di barisan aritmetika itu suku ke N. Rumusnya adalah A ditambah N min 1 ya. Dikurangi 1 dikalikan selisihnya. Dikalikan beda. Berarti yang suku kelimanya kita ubah menjadi A ya ditambah. Karena kan kita nggak punya nih suku pertamanya. N-nya itu adalah 5. Berarti 5 dikurangi 1 dikalikan B sama dengan 17. Jadi nanti dari sini kita mempunyai dua persamaan. Berarti kita punya A plus 4B yaitu sama dengan 17. Nah di sini yang suku ke-9 udah jelas menjadi A ditambah ya. Pak Ujan kemana menghilang? Di sini menjadi 9 dikurangi 1 menjadi 8B yaitu 33. Nah, ini berarti kita gunakan ada dua persamaan. Persamaan ke-1, persamaan kedua nih adik-adik gimana nih? Nah, tadi ya, dari dua persamaan ini bisa kita gunakan langsung dengan
eliminasi ya. Nah, ini. Tinggal kita kurangi nih. Yang paling mudah kita kurangi yang persamaan kedua dengan persamaan ke 1. Nah, di sini berarti A dikurangi A, 0 ya. Nah, ini. Set. 0. Kemudian ini 8 dikurangi 6 jadi 4B. 8B dikurangi 4B. 33 dikurangi 17, 16 ya. Berarti bedanya yaitu 4. Nah, kalau yang ditanyakan ini adalah suku ke-15, berarti kita bisa punya suku ke-15 itu boleh ya A ditambah 14B. Nah, kita punya ada di sini suku ke-9 dan suku ke-17. Ya udah, kita gunakan yang mana nih? Oh, mau ada suku ke-9 yang terdekat A ditambah 8B. Udah ada 33 kan? Kurangnya berapa? Oh, 6B ke 14. Berarti tambah 6B. Nah, ini tinggal kita lanjut. Nah, ini kita sama dengan berarti tadi kita A ditambah 8B itu kan udah ada nih. 33 ditambah 6 dikalikan 4. Ya, bedanya berarti 33 ditambah 24. Hasilnya adalah 57. Nah, ini maka suku ke-15-nya adalah 57. Nah, itu ya adik-adik. Nah, ini jawabannya D. Ini untuk yang pertama. Fauzan masuk lagi enggak? Coba. Nah, di sini kita lanjut lagi. Nah, ini untuk deretnya ya, satu lagi. Nah, ini masih sebelum ke deret. Nah, ini ada satu lagi yang barisan. Nah, ini barisannya tentang barisan geometri. Nah, ini Kirana gimana? Masih bisa on cam? Sampai sini bisa dipahami? Ini ya. Nah, ini barisan geometri. Ini ada suku ke-6 dari barisan geometri dengan A. Berarti ini yang ditanyakan adalah suku ke-6-nya. Nah, ini yang ditanyakan suku ke-6-nya berapa? Barisannya barisan geometri, A-nya 3, R-nya 2. Apa bedanya barisan aritmetika dengan geometri? Coba apa bedanya? Kalau geometri dikali. Bagus. Barisan geometri itu dikali. Berarti yang samanya adalah yaitu ada rasio ya. Nah, ini ada rasio. Rasionya itu tadi perbandingan antara suku kedua dengan suku ke-1. Atau suku sesudahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Gitu ya. Ini barisan geometri. Kemudian nanti untuk rumus suku ke N-nya tadi ya dikalikan. Berarti A dikalikan dengan suku pertama R pangkat N min 1. Nah, ini. Betul, jadi ini suku ke-1-nya adalah 3, ya, dan rasionya 2. Berarti untuk suku ke-6-nya adalah, ini kan yang ditanyakan ya, tadi berarti suku ke-6 adalah 3 dikalikan dengan R-nya adalah 2, N-1, berarti pangkat 6 dikurang 1. Berarti 3 dikalikan 2 pangkat 5. Berarti berapa? 2 pangkat 5 itu berapa adik-adik? 2 pangkat 5. Berarti 32. Iya, bagus sih. 32. Makasih Zahra. Oke, berarti 3 dikalikan 32, yaitu di 90. Nah, ini untuk barisan geometri ya.
Tadi selain barisannya juga nanti ada deretnya ya, yaitu nah ada deret aritmetika dan juga ada deret geometri. Kalau yang ini coba adik-adik lihat, ini masuknya aritmetika apakah geometri? Nah ini, di sini ada nih Raffi 2, 4, 8. Jumlah 5 suku pertamanya. Berarti ini barisan apa masuknya? Aritmetika. Yakin aritmetika? Coba kita cek. Dari 2 ke 4. 4 ke 8. Samakah? Tadi ciri dari barisan aritmetika gimana? Selisihnya sama. Kalau ini sama nggak? Coba cek. 2 ke 4 ditambah 2. Tapi 4 ke 8 ini ditambah Oh iya 4. beda. Coba. Beda ya? Berarti dari 2 ke 4 diapain? 4 ke 8 yang tetapnya? Dikali 2. Nah, kali 2. Bagus. Ya, sip ya. Makasih juga nih. Ternyata Kiran. Nah, ini yang di sini kita harus jeli ya. Berarti, nah ini termasuk barisan apa? Nah, ini masuk barisan geometri. Geometri. Nah, berarti yang pertama 2, 4, 8. Ah, ini suku kelima. Ini mudah. Jumlah 5 suku pertama yang ditanyakannya. Berarti ini S5 ya. Jumlah suku deretnya. Berarti ini ya. Ini adalah deret geometri. Nah, ini untuk deret geometri gimana nih jumlahnya? Ah, karena ini sedikit. Nah, berarti 8 udah 8. Ini pasti berapa berikutnya Kiran? 16 ya. Ini Raffi. Iya. Berarti berikutnya Kakang ini berarti menjadi 32 ya Kang ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan ini mudah nggak menjumlahkan ini? Udah. Masih mudah ya kita jumlahkan. Berarti ini 10, kemudian tambah lagi 20, 30, 30 tambah 32. Ternyata di sini, nah, 20, 30 ini adalah 62. Ini nggak ada jawabannya. Berarti gimana nih kalau ini? Geometri bukan. Nah, berarti ini apa? Coba kita cek lagi. 2, 4, 8. Bisa jadi tadi selisihnya di sini ditambah 2. 4 ke 8 ditambah 4. Nanti dari 8 berarti ditambah berapa? Bisa jadi tambah 6 ya, yaitu 14. Ya kan? Nanti dari 14 ini ditambah 8. Berarti 22. Kalau ini ada jawabannya nggak kalau seperti ini? Berarti 2 tambah 8, 10. 14 tambah ini adalah 18. 18 tambah 22. 40. 40 berarti di 50 ya. Tetap nggak ada jawabannya ya. Oke. Jadi ini barisan apa ini ya? Jumlah 5 suku pertama. 2, 4, 8. Kakak ada yang salah ngitung? Coba dicek dulu. 2 tambah 8, 10, 10, 20 ya. 30 ya. Berarti ini 30. 2 betul ya? Nah, kalau ini jadi barisan geometri, ini adalah yang betul di 62. Ini deret geometri. Nah, untuk deret geometri rumusnya ada di Sn. Ya, ini. Nah, tadi kan kita punya Sn sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1 dibagi rasio dikurang 1. Ini untuk deret geometri. Ya.
Nah, ini biasanya dipakai. Ya. Nah, ini nanti juga suka ada deret geometri tak hingga untuk menghitung panjang lintasan biasanya ya. Itu beda lagi itu nanti aturannya. Nah, sementara untuk deret aritmetika juga ada aturannya khusus ya. Kalau misalkan ditanyakan banyak sekali gitu. Nah, ini. Aritmetika itu adalah Sn sama dengan banyak suku dibagi 2 dikalikan 2 dikalikan suku pertama ditambah banyak suku dikurangi 1 dikalikan selisihnya. Ini untuk deret aritmetika. Nah, ini nggak apa-apa nanti kalau misalkan, kalau masih sedikit-sedikit, ini bisa kita hitung biasa saja ya. Tapi kalau misalkan banyak sukunya, ini bisa kita gunakan aturan. Ini untuk ini masih sekarang masuk ke fungsi ya. Nah, ini deh yang banyak nih. Fauzan kemana Fauzan? Barusan sempat menghilang ya. Tadi Kenapa nih? ke out terus nyariin ruangan, Kak. Pindah-pindah Oh ya ruangan. Allah. Iya, kakak barusan nggak ngelihat apa, Fauzan masuk lagi tadi sempat, kenapa menghilang nih. Nah, ini ya, ini untuk tadi deret aritmetika dan deret geometri ya. Nanti untuk penerapannya mungkin di next ya. Nah, kalau misalkan nih ada ininya, ini bisa kita gunakan. Tadi kan kita punya di barisan aritmetika itu, kalau misalkan di gedung bioskop nih ada 20 baris kursi. Setiap barisnya itu selalu bertambah 5. Bertambah 6 misalkannya setiap barisnya. Jadi tadi 20 baris kursi. Nah, untuk baris pertama itu jumlahnya ada 8 kursi. Nah, tadi setiap baris selalu bertambah 6 kursi. Nah, ini bedanya. Berarti kalau ditanyakan jumlah kursi pada seluruh gedung bioskop itu, jumlah seluruh kursi ya. Nah, gitu ya. Kursi pada gedung bioskop tersebut. Nah, ini ada berapa? Nah, berarti otomatis kita bisa gunakan tadi ya, deret aritmetika. Berarti banyak barisnya ada 20 N-nya. Berarti S 20 ya. Betul nih adik-adik. Berarti sama dengan 20 kita bagi dengan 2. Berarti 2 kita kalikan dengan jumlah kursi di baris pertama. Ya. Ditambahkan dengan, nah ini banyak sukunya tadi 20 dikurangi 1. Selisih kursinya setiap baris ada 6. Misalkan di wing kiri tambah 3, wing kanan tambah 3 gitu ya setiap barisnya. Nah, ini menjadi 10 dikalikan dengan 2 kali 8 yaitu 16 ditambah, ini ada Fauzan lagi nih. Oh, iya sinyalnya mungkin ya Fauzan. Gabung lagi ya. Nah, ini 20 dikurangi 1 berarti 19. Bedanya tadi 6 dikalikan 6. Berarti di sini 10 16 ditambah 19 kali 6 berarti ini 4 54 berarti 114 ya. Berarti 10 dikalikan dengan 120. Ternyata dalam gedung bioskop itu terdapat 1.200 kursi. Nah, ini ya. Ini fungsi dari deret aritmatika. Seperti itu. Tadi mungkin akan agak loncat ya dari sini.
kita ke logaritma nih. Adik-adik udah pernah belajar logaritma? Nah, ini untuk apa sih kita belajar logaritma? Logaritma ini adalah kebalikan dari eksponen ya, dari bilangan berpangkat nih. Kayak tadi 2 pangkat 5 gitu ya. Sini ya. Nah, ini Kakang Raffi nih untuk di sini diketahui log 2 itu adalah 0,301. Jadi ini basisnya basis 10 ya, bilangan basis ini sebenarnya. Nah, ini kita tandai dulu informasi pentingnya. Log 2 0,31, log 3 0,477. Yang ditanyakan log 12. Nah, ini ada yang namanya sifat-sifat logaritma. Nah, untuk sifat logaritma ini, nah ini, karena kita punyanya tadi log 2 0,301. Log 3 itu adalah 0,477. Sifat logaritma kalau misalkan ini yang ditanyakan log 12. Nah, itu kalau ada nanti log A ditambah log B, nah ini sama saja dengan log A dikalikan B gitu ya. Nah, gitu. Kemudian kalau ada log A min log B, berarti ini ingat ya, log A dibagi B gitu ya. Nah, berarti kan kita punya nih yang ditanyakan log 12. Oh, kemudian ada lagi. Log A pangkat M itu sama dengan M dikalikan log A. Nah, ini ya log 12 itu kan tidak lain adalah log, karena di sini 2 dan log 3, berarti kita ubah faktorkan. Berarti kan 4 ya tadi. Log 4 dikalikan 3. Nah, oh log 4-nya nggak ada. Berarti menjadi, ya ini kiraan ya, log 4-nya diubah menjadi 2 kuadrat. Nah, ini dikalikan 3. Nah, baru nanti kita ubah, kita sesuaikan menjadi log 2 kuadrat ditambah log 3. Nah, log 2 kuadrat gimana? Oh, ini menjadi 2 dikalikan log 2 ditambah log 3. Oh, ini ada yang cek. Oh iya, nggak apa-apa. Sinyalnya ya hilang timbul. Oke. Apa ya, sambil ikuti nanti kakak kirim ringkasan materinya ya. Jadi nanti dikirimkan. Kok bisa ininya. Nah, ini menjadi 2, baru kita ganti dengan log 2 itu adalah 0,301 ditambah 0,477. Berarti ini sama dengan 6, 0,301 berarti 0,602 ya, ditambah 0,477. Berarti hasilnya menjadi 1, ini 97. 1,079. Ini ada ya jawabannya. Berarti yang A ya, seperti itu. Ini untuk logaritma. Ada ingin ditanyakan dulu nggak adik-adik sampai sini? Nah, ini kakak belum kayak oh ini ada materi matematika IPA-nya. Nah, ini belum ya. Mungkin nih kalau misalkan kita masuk ke sini, ini ke fungsi deh. Nah, ada yang
Mengenal ini tidak. Mungkin di kelas 10 udah belajar ya, baik jurusan IPA maupun IPS, karena kalau tidak salah, ini tuh ada nggak mengenal ini nggak? Di materi matematika wajib. Nah ini kakak masukkan dulu ini di aljabar fungsi. Ini ada pertidaksamaan nilai mutlak, pernah dapat? Coba kakak ingin reviewnya. Adik-adik pernah dapat ini? Kelas 10. Ada yang udah pernah belajar ini? Nah, ini namanya nilai mutlak. Ya. Kalau nilai mutlak nih Kiran gimana Kiran? Udah belajar nilai mutlak? Kalau misalkan ada nilai mutlak X, ini kurang dari A. Berarti ini berlaku, selalu ini nilainya akan positif ya. X ini selalu positif, nggak akan mungkin negatif. Jadi ini berada di antara min A kurang dari X kurang dari A. Ini untuk nilainya ya, ini setara gitu. Untuk nilai mutlak ini. Nah, berarti kalau misalkan ada pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini, nilai mutlak dari 2X min 5 kurang dari 7. Nah, ini berlaku negatif 7 kurang dari 2X kurang dari 5. Ini kurang dari sama dengan 7. Ya. Nah, ini batas bawahnya min 7, batas atasnya 7. Positif. Nah, baru ini kan kedua ruas bisa kita tambah dengan 5 ya. Supaya nanti di sini tinggal X saja. Dan 7 juga ditambah 5. Oh, berarti menjadi negatif 2 kurang dari 2X kurang dari 12. Nah, ini karena di tengahnya ada 2X, berarti ini kita bagi dengan 2. Menjadi dengan X. Jadi 12 kita bagi 2. Negatif 2 kita bagi 2. Nah, ini menjadi negatif 1 kurang dari X kurang dari 6. Ini untuk solusi dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi nanti berlaku untuk persamaan ya. Juga kalau misalkan ada nilai mutlak X sama dengan A, ini pasti nilainya adalah X-nya itu ada 2. Bisa jadi A, ya, negatif A, bisa juga A, gitu ya. Nah, ini untuk nilai mutlak. Nih sampai sini adik-adik ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana nih? Bisa mengikuti? Nanya Boleh ini sih. tuh cara ngitungnya itu gimana? Terus cara dia dapat angka-angkanya gitu gimana sih? Maksudnya gimana ini? Dapat angka yang mana? Ini yang nilai mutlak. Nggak kayak ya nilai mutlaknya tuh 7 plus 5 kurang atau lebihnya gitu. Oke, baik kita ke Mbak ini ya, Fauzan. Terima kasih, bagus nih pertanyaannya ya, Fauzan. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan nih. Nah, ini kalau ada persamaan, kita punya 2X ditambah 3 misalkan ya, sama dengan 9. Berarti X-nya berapa nih? Ini satu ya, ini satu ruas, ini persamaan. Karena ini tidak ada nilai mutlaknya. Masih ingat nggak? Berarti bagaimana caranya supaya di ruas kiri ini hanya tinggal 2X. Kayak kita nimbang ya. Kalau misalkan kita mau nimbang nih. Di sini pertama ada misalkan 2 kilogram gitu ya. Di sini plus 3 poin. Nah, di sini ada 9. Tapi di sini nggak seimbang. Ini ya supaya di sini nanti kalau kita pindahkan 3-nya, nah ini di sini masih 2 bulatan gitu kan. Nah, ini 9, berarti kan otomatis karena diambil 3-nya, ini akan turun gitu kan. Nah, berarti supaya ini berkurang, nah ini pasti akan berubah nantinya. Ya kan, akan naik begini. Yang 2 ininya akan turun, seperti itu ya. Nah, karena di sini tidak seimbang, berarti supaya, nah ini, tinggal
2X, berarti di sini yang 3-nya kita kurangi dengan 3 ruas kiri. Ruas kanan juga kita kurangi 3, jadi biar seimbang, biar sama. Karena asal mulanya kan ada 3. Karena diambil, di sini pengen tinggal 2X aja, ya otomatis yang di ruas kanan juga harus kita ambil 3. Ini sistemnya sistem keseimbangan. Berarti 9 kurangi 3, 6. Ya, berarti, nah ini kan ada suatu nilai ya, 2 dikalikan berapa nih hasilnya 6. Berarti kan 2 dikalikan 3, kalau kita bisa nebak ya, perkaliannya 6. 6 dari 3 dari mana? Oh, ternyata si X-nya yang 3 itu diperoleh dari kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian 6 dibagi dengan 2. Atau ini sederhananya 2X-nya kita bagi dengan 2, 6-nya juga kita bagi dengan 2. Nah, ini ruas kiri, ruas kanan dibagi dengan bilangan yang sama. Itu prinsip dari aljabar, Fauzan ya. Nah, sementara karena ini nilai mutlak, kenapa sih nilai mutlak ketentuannya? Jadi gini, kalau misalkan ada nilai mutlak dari X sama dengan 3, berarti kan yang di dalam X itu negatif 3 boleh nggak? Boleh, karena nilai mutlak. Hasilnya akan bagaimana? Ya, dia akan tetap menjadi 3. Nanti kalau misalkan nilai mutlak dari 3 berapa? 3 juga sama. Oh, berarti ada 2 nilai. Bisa jadi negatif 3, bisa juga jadi 3. Nah, ini untuk nilai mutlak. Karena di sini ada pertidaksamaan, otomatis berlaku ada batas bawah, ada batas atas. Seperti itu ya. Nah, kalau sama dengan itu cukup 1 nilai. Gitu, Fauzan. Gimana? Bisa membantu nggak, Fauzan? Lumayan agak ngerti sih kalau dari caranya. Oke, itu ya. Jadi di sini tuh memang nilai mutlak itu ketentuannya seperti itu. Jadi kalau pertidaksamaan ya dia ada 2 batas gitu ya biasanya. Nanti tergantung dari karena ini nilai mutlak. Kalau pertidaksamaan yang bukan nilai mutlak hanya 1 ruas aja, sama kayak persamaan. Yang membedakan nanti tandanya lebih besar atau lebih kecil. Seperti itu adik-adik. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Apakah udah cukup? Mau 1 soal lagi? Ditambah nih Kira, Zahra, Raffi, Fauzan. Oke. Tadi itu Iya, kita boleh, mau. Kak. Boleh 1 ya? soal lagi. 1 soal lagi ya. Oke, nah ini nih. Ini kayaknya udah biasa. Soal lagi ya. Nah, ini kita ingin mencari nilai minimum fungsi ya. Ini masih kita random dulu nih untuk soal-soalnya. Nih, aljabar fungsi nih. Nah, ini ada grafik Y, ini fungsi kuadrat. X kuadrat sama dengan min 4X ditambah 3. Memiliki nilai minimum. Nah, cara mencari nilai minimum fungsi kuadrat masih ingat nggak adik-adik? Ada yang masih ingat? Kiran gimana Kiran? Ingat nggak? Ini fungsi kuadrat yang ditanyakan nilai minimumnya. Berarti di sini Y sama dengan X kuadrat min 4X ya plus 3. Nah, ini. Nilai minimum. Nah, berarti kalau minimum itu ada puncak ya. Karena ini grafiknya A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan akan menghasilkan nilai minimum. Nilai minimum diperoleh dari mana? Nah, ini ada ketentuannya. Kita cari dulu di sini. Kita tentukan ada kalau rumus umum grafik fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Kita tentukan A-nya. A-nya itu yang mana? Koefisien atau angka di depan X kuadrat, yaitu 1. B-nya berapa? Negatif 4. Koefisien atau angka yang ada di depan X. Dan konstantanya adalah 3. Nah, untuk kita bisa mencari melalui sumbu simetri. Ya. Nah, ini. Sumbu simetrinya
Nah, ini sumbu simetri yaitu X ya sama dengan min B per 2A. Kalau mau nyari nilai tadi, nilai minimum atau maksimum, nah ini kalau misalkan pakai rumus yang Y, ini agak lumayan panjang. Y sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C per min 4A. Agak lumayan ya. Nah, Y ini atau biasanya disingkat dengan D atau diskriminan. Atau yang paling mudahnya, di sini kita cari X sama dengan tadi min B. Min B-nya berapa? Negatif 4, berarti min 4 dibagi 2 kali A. A-nya 1, 2 kali 1. Oh, 4 dibagi 2, berarti X-nya 2. Sumbu simetrinya ternyata kita dapatkan 2. Pasangan dari nilai minimum dan maksimum itu adalah nilai fungsi dari sumbu simetri. Berarti kita cari nilai Y untuk X-nya sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 ditambah 3. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2. 2 kuadrat berapa? 4 ya. Min 4 kali 2 min 8 ditambah 3. Berarti ini min 4 tambah 3 hasilnya negatif 1. Maka nilai minimum fungsinya adalah, nah ini, yaitu Y sama dengan negatif 1. Nah ini jawabannya. Ini untuk fungsi maksimum dan minimum ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Cukup? Oke, nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan catatannya kakak kirimkan juga beserta rekamannya ya. Di sini ada kotretannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Raffi gimana Kakang Raffi? Kak, nanti untuk rangkumannya ini rangkuman materinya dikirim kemana ya? Dikirim kakak kirim mau ke lewat Telegram apa lewat WA aja? WA aja sih, Kak. WA aja, oke siap ya. Oke, Kirana Asma gimana nih Kakang? Udah belajar matematika di malam ini? Lagi pada banyak tugas nggak adik-adik nih di sekolahnya? Lumayan, Kak. Lumayan, semangat tetap ya. Oke. Nah, Fauzan gimana? Oke. Ya, kita Oke, Kak. foto lumayan. Kita foto bareng dulu ya, on cam semuanya yuk adik-adik ya. Luar biasa nih, keren nih sampai hampir jam 9 ya. Nih. Gayanya bebas dulu, nanti kakak minta 2 pic ya. Yang satu gaya bebas setelah belajar matematika, yang kedua baru nanti gaya komuba. Oke, 3, 2, 1. Gimana gayanya? Gaya bebasnya. Oh, ini kayak komuba dulu nih. Kakak boleh coba silakan. Ini kayak komuba dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke. Kasih nih adik-adik hebat ya. Semuanya luar biasa. Mantap. Yuk satu lagi gaya bebasnya gimana? Gaya gantengnya, gaya coolnya, gaya cantiknya. Oke. 3, 2, 1. Boleh mana? Tap nih. Oke, pada cool nih adik-adiknya nih. Gaya cool semuanya nih. Oke, makasih ya adik-adik semua ya. Terima kasih. Kita tutup belajar malam ini dan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Kakang Raffi, makasih Fauzan, makasih Kiran dan Zahra. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih juga, Kak. Kasih Kak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Izin live ya Kak. Pasti, Waalaikumsalam. Ya, Kak. Izin silakan. live. Silakan.